Hey ho Pop Gengs. Kamu tahu nggak sih, kalau pendidikan Indonesia itu masih jauh dari kata baik. Bahkan menurut program for International Student Assessment alias PISA, di tahun 2019 lalu, kita itu menempati urutan ke-62 dari 70 negara. Jadi boleh dibilang, negara kita itu termasuk memiliki sistem pendidikan yang buruk. Nah, masalah pendidikan Indonesia memang bukan hal baru dan penyebabnya itu ada banyak. Salah satunya adalah kurikulum yang katanya terus berubah. Bahkan saking seringnya, kurikulum negara kita itu sampai punya nama berdasarkan tahun, seperti kurikulum 2013. Nah, ngomongin tentang perubahan kurikulum, baru-baru ini pemerintah mengumumkan kalau bentar lagi akan ada kurikulum baru bernama kurikulum prototype. Bagi kamu yang penasaran gimana kurikulum ini, ayo kita telusuri dalam video berikut ini, fakta kurikulum baru. Nah, karena kurikulum baru ini mengcover semua tingkatan satuan pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA, bagaimana kalau kita bahas juga nih berdasarkan tingkatan satuan pendidikan? Pada jenjang SD, perubahan paling radikal itu terjadi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu pengetahuan sosial. Kalau sebelum-sebelumnya nih mata pelajaran ini adalah mata pelajaran berbeda, maka pada kurikulum prototype 2022 nanti, IPA sama IPS akan dileburkan menjadi satu dengan nama IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Perubahan ini diharapkan bisa menyederhanakan pembelajaran siswa sekolah dasar karena keterkaitan antara keduanya itu dianggap sangat erat. Dari tujuannya emang bisa mengurangi tekanan dari siswa. Cuman perubahan radikal ini tentu membawa pertanyaan, bagaimana mata pelajaran IPAS disajikan? Apakah semester 1 IPA atau semester 2-nya IPS? Atau harus bergantian dari minggu ke minggu? Terus mengingat mata pelajaran ini juga di-cover oleh guru yang berbeda, tentu membuat guru was-was akan kehilangan jam ngajarnya. Selain peleburan IPA dan juga IPS, pada tingkatan sekolah dasar, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran pilihan. Kalau dulunya nih, bahasa Inggris masuk dalam pelajaran wajib berupa muatan lokal, nantinya bahasa Inggris akan menyesuaikan kebutuhan dari siswa. Kalau dianggap dibutuhkan ya diadakan, kalau enggak ya pasti dihilangkan. Kira-kira gimana ya nasib dari guru bahasa Inggris di sekolah dasar nantinya? Masuk ke jenjang sekolah menengah pertama, perubahan paling besar itu terdapat pada mata pelajaran informatika atau kerap kali dikenal sebagai teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK. Di sini, pihak kementerian mengharapkan jenjang SMP bisa menjadi sekolah inisiasi, di mana siswa udah belajar banyak tentang teknologi yang menjadi hal wajib dalam era ekonomi 4.0. Nah, anehnya, pengajar dalam mata pelajaran TIK ini tidak harus sarjana jurusan informatika. Hal ini tentunya membuat banyak sarjana jurusan tersebut jadi sedih dong. Apalagi dari laporan pada April 2021 kemarin, sarjana teknik informatika di Indonesia mencapai 400.000 orang dan dinyatakan tidak lolos kualifikasi industri. Kebayang gak tuh? Gimana sedihnya jadi mereka? Sudah dianggap gak cocok untuk industri, lapaknya di dunia pendidikan juga dipersempit. Kejadian yang bikin sedih ini sih diasumsikan karena TIK dianggap mudah diajarkan dan sudah ada modul baku untuk pelajaran TIK. Kira-kira setelah hal ini diterapkan, masih ada nggak ya yang mau masuk jurusan informatika kalau kuliah? Oke, menuju ke jenjang SMA. Di sini nih, jenjang pendidikan yang perubahannya paling besar. Kalau dulunya kita mengenal SMA memiliki penjurusan berdasarkan minat, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Pada kurikulum prototype 2022 ini, penjurusan tersebut akan dihilangkan. Berdasarkan keterangan dari Bapak Anindito Aditomo selaku Kepala Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud, dihilangkannya 3 jurusan ini akan diubah menjadi peminatan bagi siswa. Jadi nantinya nih, siswa-siswa bakal lebih bebas milih pelajaran yang mereka senangin. Dalam prakteknya, setiap siswa akan memilih 2 dari 3 mata pelajaran pilihan yang diartikan sebagai mapel kombinasi. Jadi bisa IPA dan IPS, bisa juga IPA dan bahasa,
atau IPS dan bahasa. Nah, dengan adanya sistem ini, diharapkan siswa akan lebih senang untuk belajar karena sudah memilih kelas yang mereka minatin. Kalau kamu jadi siswa, kombinasi mata pelajaran apa nih yang bakal kamu pilih? Oh iya, selain penjurusan, perubahan gila juga terjadi pada faktor kelulusan di jenjang SMA. Kalau dulunya kelulusan ditentukan oleh ujian akhir sekolah dan ujian akhir nasional, maka nantinya hal ini bakal diganti dengan esai ilmiah. Jadi, setiap siswa diharuskan untuk membuat esai ilmiah. Langkah ini sendiri mirip dengan skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Meskipun tingkat kesulitannya ya jauh lebih rendah. Alasan diadakannya esai ilmiah ini, pihak Kemendikbud ingin membiasakan siswa dalam mengasah pemikiran yang lebih maju, lebih kritis, lebih solutif, dan lain-lain. Nah, memang hal ini bisa berujung pada sebuah perubahan yang sangat progresif. Tapi jangan sampai nih ya, langkah yang baik ini dimanfaatkan juga dengan baik oleh mereka yang berotak cuan dengan cara menjoki esai ilmiah tadi. Hal ini memang menjadi fakta miris, namun itulah kenyataannya. Bahkan saking nyatanya, di online shop, kamu bisa dapat joki skripsi dengan harga yang lumayan murah loh. Wah, gimana nih cara ngatasin joki-joki nakal ini ya? Dari SMA sekarang ayo kita pindah ke SMK. Di satuan pendidikan ini gak banyak yang berubah dalam kurikulum prototipe 2022. Perubahannya hanya terjadi di porsi mata pelajaran umum dan juga kejuruan yang menjadi 30% untuk umum dan 70% untuk kejuruan. Perubahan ini hanya sedikit ketimbang sebelumnya, di mana mata pelajaran umum 40% dan mata pelajaran kejuruan 60%. Di SMK, perubahan juga terjadi pada PKL atau praktek kerja lapangan. Kalau dulunya PKL itu bukan mata pelajaran, nantinya PKL akan menjadi mata pelajaran wajib yang memiliki durasi 1 semester. Peningkatan porsi PKL ini diharapkan bisa memberi pengalaman lebih pada siswa, jadi setelah udah lulus, bisa siap untuk bekerja seperti janji-janji saat SMK dipromosikan. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, kapan kurikulum ini akan berlaku? Maka jawabannya adalah per Januari 2022. Namun, tidak semua sekolah akan langsung menggunakan kurikulum ini karena Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan memberi kebebasan untuk semua sekolah dalam memilih kurikulum yang ingin mereka pakai. Kurikulum prototipe 2022 inikah atau kurikulum 2013 yang sudah dipakai sebelumnya? Nah, dari perubahan-perubahan tadi, menurut kamu nih Pop Gengs, perubahan manakah yang paling mencengangkan dan bagaimana komentar kamu seputar kurikulum baru tadi? Silakan berpendapat di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.